Misi mulia Juli Laiskodat, berdoa agar direstui Tuhan dan rakyat NTT rebut kursi NTT 1. Sahabat, pasca Victor Laiskodat meletakkan jabatannya sebagai Gubernur NTT, istrinya Juli Sutrisno Laiskodat mengumumkan diri siap maju di Pilgub NTT sebagai calon gubernur. Niat mulia Juli ini didorong oleh keberpihakan terhadap NTT yang belum secara menyeluruh disentuh. Walau sudah banyak dilakukan selama kepemimpinannya suaminya bersama wakil Joseph Naesoi, Juli tak ingin jauh dari NTT. Ia berkomitmen untuk terus membangun NTT. Disadur dari sejumlah sumber, untuk memuluskan misi politik ini, pertama-tama Juli berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan agar dilapangkan jalannya, bisa maju melalui bendera besar Partai Nasdem. Juli mengaku dirinya masih memiliki tugas dan tanggung jawab politiknya untuk bangun NTT. Masih banyak yang harus dilanjutkan, dan banyak pula yang harus dibuat. Jadi jika Partai Nasdem masih memberi ruang kepadanya, maka dirinya berani untuk maju sebagai calon gubernur NTT. Saya sendiri sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Wilayah Bali, NTB dan NTT, namun untuk urusan pencalonan sebagai calon gubernur, tentu harus meminta restu dari Partai Nasdem. Ia jujur, bukan kader terbaik di internal Nasdem, namun ia memiliki komitmen, keberanian dan modal yang cukup untuk terus memberi yang terbaik memimpin dan melanjutkan pembangunan di NTT. Sekarang Juli Laiskodat tengah berjuang untuk mendapatkan tiket. Semoga ada restu Nasdem seluruh NTT. Saat ini, Juli Laiskodat sendiri merupakan anggota DPR RI dari Nasdem dengan daerah pemilihan NTT 1. Dan saya khususnya juga di Nusa Tenggara Timur, mereka punya alokasinya itu tidak sampai 50%. Jadi memang kurangnya itu lebih banyak kalau dibandingin dari tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan untuk pengajuan RDKK tidak terlalu ribet, karena mengingat juga khusus contoh saya di Nusa Tenggara Timur, saya melihat bahwa selalu kita di NTT menurut data kayaknya kecil sekali. Juli sendiri aktif dalam kegiatan pelestarian potensi daerah, seperti tenun ikat dan pariwisata budaya. Ia membangun banyak kelompok tani, dan kelompok tenun ikat, sekaligus menjadi jembatan pemasaran bagi kaum perempuan NTT. Ia telah mempromosikan kain tenun ikat melalui kegiatan fashion show. Promosi tenun ikat ini pun digerakkan oleh Juli melalui kegiatan pemilihan putra-putri Indonesia yang digelar di daerah termasuk di NTT. Ia tidak hanya seorang istri biasa, ia juga seorang politisi dan ekonom. Ia memiliki skill pemasaran yang menjadi jalan mulus bagi NTT dalam mengolah produk menjadi bernilai tambah, lalu memasarkan keluar daerah, termasuk pengolahan dan pemasaran tenun ikat. Kami mempunyai program yang adalah menuju ekowisata dan agrowisata. Contohnya kami tenun yang setiap hari saya pakai, kami mempunyai budaya ini yang sangat luar biasa. Zaman dulu itu tenun itu dibuatnya kalau aslinya itu adalah budaya dari kapas. Tapi kami punya pohon kapas sudah hampir punah sekali di Nusa Tenggara Timur. Saya bermimpi bisa berkolaborasi dengan Ibu, mohon dukungannya untuk Dekranasda bisa menjadikan itu pariwisata seperti ada pohonnya, ada wilayah yang pohonnya itu kita bisa petik, turis bisa petik kapas, terus bisa belajar kintal benang, dan sampai dengan tenunnya itu jadi seperti apa, dan ada tokonya yang bisa dia bawa cendematanya pulang. Lebih dari itu, dia adalah seorang politisi partai yang berani dan berkomitmen mengangkat kaum kecil, dari bawah ke tengah, dan dari tengah ke atas. Modal sosialnya cukup luas, jaringan usaha dan politiknya sangat lebar, apalagi modal atau sumber daya keuangan sebagai peluru untuk kembali bernostalgia di kursi politik. Semoga Tuhan merestui niat luhur dan mulia dari seorang Juli Sutrisno Laiskodat. Juli Laiskodat sendiri pernah menjalani pendidikan di Yuneng Primary School di Singapura tahun 1982 sampai tahun 1986. Ia juga menjalani pendidikan di Chung Cheng High School di Singapura tahun 1987 sampai tahun 1990. Dan juga di Arlington Bachelor Business of Administration, University of Texas tahun 1991 sampai tahun 1994. Dalam karir organisasi, Juli menduduki sejumlah posisi di sejumlah organisasi ataupun perusahaan.
Ia pernah menjadi Bendahara Umum IWAPI Jakarta Selatan tahun 2014 sampai tahun 2015, Ketua Umum DPC IWAPI Jakarta Selatan tahun 2015 sampai tahun 2018, dan Ketua Umum DPC HIPI Jakarta Selatan tahun 2016 sampai tahun 2021. Pada tahun 2016 sampai 2017, ia menjadi Bendahara Lions Magnolia Jakarta Pusat, dan juga sebagai Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian IWAPI DKI Jakarta. Tahun 2017 sampai 2018, ia menjadi Sekretaris Umum Lions Magnolia Jakarta Pusat, dan di tahun 2018 sampai 2024, ia menjadi Ketua Tim PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan juga menjadi Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di tingkat partai, ia diberi kepercayaan menjadi Ketua DPW Partai Nasdem Bali dari tahun 2020 sampai sekarang. Ia menjadi anggota DPR RI sejak tanggal 27 Februari tahun 2020 hingga sekarang yang berada di Komisi 4. Demikian sahabat, kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.